Kondisi yang paling sesak adalah ketika air matamu jatuh, tangan mau mengusap pipi, tapi bibir mau berucap, aku hebat, aku kuat, karena ada Allah di sampingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana? Udah pernah belum ngerasain kondisi tersesak ya? Dimana air mata jatuh berderai, tapi tangan ini mengusap pipi alias air mata dan berkata bahwa aku akan tetap hebat dan baik-baik saja. Kadang-kadang kita memang harus butuh ya me time untuk ngobrol sama diri sendiri dan berkata hal-hal apa aja sih yang membuat kita bahagia, sehingga kita tidak terjebak pada kondisi di mana kita harus seolah-olah bahagia padahal belum sampai ke arah sana. Nah, buat teman-teman yang lagi bahagia di awal bulan, mudah-mudahan selalu bahagia sampai akhir bulan ya. Jangan lupa nabung, jangan lupa budgeting, karena itu akan membuat kita memiliki petunjuk kalau nanti kebablasan. Oke, sesuai request kemarin di kolom komentar, Bun Ai tolong dong nabung yang kecilnya diperbanyak. Siap. Bun Ai mau nabung LM, saya emang udah bikin jadwal. Hari ini pengen nabung LM, pengen upload. Gimana caranya ya? Sisa uang belanja bisa jadi logam mulia. Wih. Gak mudah sih emang. Intinya konsisten dan sabar, jangan dikorek-korek di tengah jalan. Nah, itu dia sih. Siapa nih yang kalau nabung suka kayak kayak orang alergi makan seafood, gatal-gatal. Bawaannya pengen belanja aja. Coba tulis di kolom komen ya. Oke, sebelum kita masuk ke tantangan menabung ya. Menabung susah banget kan, awal bulan biasa belibet ya. Menabung logam mulia dengan sisa uang belanja. Bunda mau ngasih tahu dulu ya beberapa info tentang menabung LM. Nah, yang pertama adalah usahakan beli saat memiliki dana darurat 40% minimal. Jadi Bunda tidak sarankan kalau dana daruratnya nggak punya cash sama sekali, tidak ada di deposito juga, terus langsung udah pokoknya dana darurat aku logam mulia. Itu kalau bisa jangan. Ataupun perhiasan emas kalau bisa juga jangan, karena tetap ketika butuh sewaktu-waktu masih ada resiko susah cair. Seperti contoh misalnya butuh waktu di hari Sabtu dan Minggu, toko emasnya tutup, kan agak berabe nih kalau kita misalnya mau jual ke toko emas. Selanjutnya tidak disarankan full untuk dana darurat seperti yang Mune bilang tadi. Jadi jangan jadiin LM bener-bener dana darurat kamu sehingga kamu gak punya cash dengan alasan aku kalau ada uang di rekening kayak dipanggil-panggil pengen jajan, atau aku kalau ada uang cash kayaknya tuh seluruh organ-organ meronta-ronta pengen belanja gitu ya. Mendingan taruh deposito aja, karena kalau deposito tuh cair tidak tepat waktu paling kena penalti di antara 20 sampai 30 ribu rupiah. Selanjutnya, jika buat pendidikan boleh, tapi anaknya sekolahnya di atas 2 tahun. Misalnya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kalau cuma 2 tahun lagi, saran Bun Ai pakai tabungan berjangka aja. Reksa saham gimana Bun Ai? Monggo silakan, asal punya dana darurat. Tapi tetap kalau jaraknya deket-deket ambil yang pasti-pasti aja ya teman-teman. Selanjutnya, kalau Bun Ai pribadi beli LM biasanya di toko emas. Jarang banget Bun Ai di butik LM, meskipun teman-teman bisa juga sih beli di butik LM. Kalau pakai NPWP harganya bisa jauh lebih murah, tapi selalu ingat ya, ketika logam mulia yang kamu beli sudah terpantau rapih lewat data-data pemerintah, siap-siap juga kena pajak kalau kata Bun Ai. Tapi kembali lagi sesuai dengan pilihannya teman-teman. Nah, logam mulia ini aman banget tanpa surat, jadi silahkan cek keasliannya lewat aplikasi Serti A, dan tidak semua logam mulia mudah dijual di toko emas. Ini pengalaman Bun Ai banget. Jadi Bun Ai pernah dapat hadiah emas dari wali murid. Itu tuh agak susah dijual ke toko emas, nggak gampang gitu. Harus ke distributornya. Makanya kalau Bun Ai saranin udah deh yang pasti-pasti aja di Antam, di LM atau UBS ya. Oke, jadi LM jadikan invest jangka panjang. Jadi buang jauh-jauh kita berpikir bahwa LM akan membuat kita kaya raya. kecuali ya kita dapat hartanya si korun alias harta karun ya.
tiba-tiba dapat LM puluhan gram. Nah itu mungkin, tapi LM tuh sebenarnya kayak cuman buat ngejaga nilai aja. Sebagai contoh, kalau mau beli mobil, mau beli rumah, dikonversikan dengan LM itu akan menjaga nilainya. Misalnya beli rumah dengan harga 500 gram LM, ya udah kita nabungnya 500 gram LM. Tapi kan gak semerta-merta ketika tahun sekian kita punya 500 gram LM, tadinya beli rumah di Depok jadi beli rumah di Pondok Indah, kan enggak ya teman-teman. Jadi tetap beli rumahnya di Depok tapi nilainya aja lebih terjaga. Gimana? Udah sering nabung LM belum? Atau sering nabung LM dengan kepingan-kepingan yang kecil? Boleh nggak sih Bun Ai? Boleh, tapi lihat lagi fungsinya ya. Kalau Bun Ai tuh nabung apapun nggak mau ikut-ikutan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, mungkin orang-orang nabung LM-nya ada yang 0,00 sekian gram, yang kalau dijual itu mungkin hanya harga setara 3.000 4.000 rupiah. Ada kan logam mulia yang harganya 3.000 4.000 rupiah ya. Kalaupun dijual kan nggak terlalu berefek banyak ya. Jadi lebih baik sabar aja, jangan buru-buru, nikmati alur prosesnya, sesuaikan sama kebutuhan. Sama kayak tadi Bunda bilang, kalau nabung LM-nya buat pendidikan, kita udah bisa bidik, oh nanti aku buat daftar sekolah butuhnya 10 juta. Nah berarti bisa nabung LM yang 10 gram atau minimal 5 gram. Kenapa? Karena kalau nabungnya langsung 25 gram, nah pas cair itu kan belum tentu juga 15 gramnya bisa kebeli LM lagi, jangan-jangan malah kepake nantinya ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, langsung kita masuk ke poin, gimana ya cara nabung LM dari sisa uang belanja. Di sini Bun E udah bikin 15 kolom ke bawah, 10 kolom ke samping. Dimana yang 100 kolom nih isinya 5 ribuan, 5 ribu. Yang kemarin lemari apa yang bisa masuk dompet, lemari ribuan. Ini bakalan masuk ke ziplock atau celengan, bebas aja, sesuaikan dengan kepribadiannya teman-teman. Jadi setiap nemu 5.000, kalau kayak Bun Ai, tipikal yang koleris dominan, gak terlalu telaten, Bunda biasanya tuh masukin ke toples aja atau ke kotak-kotak, bruk aja. Nah nanti kalau misalnya udah kira-kira agak penuh nih, mau seminggu 2 minggu, nggak peduli Bun Ai mah. Karena bagi Bun Ai berapapun yang dalam kotak tuh adalah uang. Siapa coba yang nggak mau uang, ya nggak? Jadi nggak usah terlalu yang ya cuman kekumpul 20. Hello, 5 ribuan 20-nya tuh 100 ribu loh. Jangan salah. Jadi hargai setiap rezeki yang kita dapatkan. Insya Allah Allah lebih banyak lagi percayakan rezekinya sama kita. Jadi kalau Bunda tipikal yang kayak 5.000 Gus Gabrus, bukan tipikal yang kayak Mamsis tuh rapi banget teman Bun Ai ya. 5.000 pakai ziplock, coret, 5.000 masukin lagi, coret. Kalau Bun Ai enggak, masukin dulu per 2 minggu atau mau 1 bulan, kira-kira udah kayak full, udah kayak mau pecah lahar celengannya, wih, saking penuhnya, baru Bun Ai hitung, baru Bun Ai coret-coret. Nah, selanjutnya di kolom 5 ke bawah itu ada 10 ribuan. Totalnya ada 50 lembar. Jadi kalau teman-teman berhasil nabung, akan nabungin 10 ribunya 50 lembar, 5 ribunya 100 lembar, sehingga totalnya 1 juta rupiah. Gimana? Tertarik gak? Tertarik dong. Ya Bunda udah happy banget nih ngajak nabung LM-nya. Nah caranya gimana? Bisa dari sisa-sisa uang belanja. Nggak harus belanja bulanan, nggak harus belanja sayuran. Bisa pas beli pulsa, beli listrik, atau hari ini dapet challenge tiba-tiba anaknya nggak jajan. Nah bisa dimasukin nih ke 5.000 kayak gini. Nah buat teman-teman yang nabung receh, jangan berpikir ya nabungnya receh, kapan penuhnya, kapan kayaknya. Memang sih menabung pangkal kaya, cuma pangkalnya doang loh teman-teman, bukannya akarnya, bukannya pondasinya. Jadi menabung itu pangkalnya kaya, jadi hanya di pangkal, bukan seluruhnya. Yang membuat kita kaya raya tuh bukan apa yang ditabung, tapi apa yang kita tinggalkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan secara serius. Nah itu bisa bikin kaya. Dan selanjutnya, kaya itu sebenarnya orang yang paling sedikit kebutuhannya. Next kita bahas versi kaya menurut Bun Ai ya. Nah kalau yang 10.000 ini bisa aja bidik di awal. Contoh habis gajian sisa uangnya 200.000, langsung aja bidik 10.000-nya 20 kotak. Nah jadi lumayan kan, langsung happy. Biasanya kalau semakin banyak terbidik itu semakin happy, semakin semangat nabungnya.
Nah, kalau untuk logam mulia sendiri, teman-teman bisa banget untuk cari-cari dulu harga yang cocok. Nggak mesti harus seri baru kok, seri lama juga nggak apa-apa, sama-sama menguntungkan. Paling selisihnya tuh nggak terlalu jauh. Nah, kalau untuk challenge LM-nya bisa langsung di screenshot aja ya teman-teman. Kalau Bunda pribadi, nabung LM tuh sebenarnya baru-baru. Tadinya kan Bunda bilang ya, Bunda tuh sempat terjebak asuransi pendidikan. Kalau dulu Bunda nggak seneng tuh sama LM, apalagi Bunda tuh kurang suka perhiasan. Jadi Bunda kalau kemana-mana pakai perhiasan tuh kayak nggak nyaman. Nah, tapi setelah tahu ternyata memang logam mulia ini disarankan dalam Islam yang pertama. Yang kedua, hati-hati juga cara belinya, cara nabungnya itu kalau bisa sesuai dengan syariat Islam. Saran Bun Ai mah ambil yang aman-aman aja. Kita punya uang, kita ke toko emas, kita beli beres. Karena jujur Bunda itu bukan tipikal yang suka nabung ribet-ribet gitu, yang maksa-maksain padahal belum sanggup nabung. Ya udah, yang penting tidak bersifat boros, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan sehingga kita seolah-olah menjadi pendukungnya setan gitu ya. Karena sifat kita. Bunda selalu yakin bahwa Allah akan kasih kemudahan aja. Yang penting semangat untuk urusan usaha, urusan hasil mah ya bismillah aja lillah ya teman-teman. Oke, jadi ini aja bisa Bunda share di hari ini. Thanks banget yang udah nonton channel Keluarga Bun Ai. Semoga teman-teman gak bosan untuk tulis komen di kolom komentar. Kira-kira Bun Ai bikinin video apa lagi? Nanti Bun Ai buatkan pelan-pelan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.